Halo sahabat Tadarus, jumpa lagi di Ruang Tadarus, ruang di mana kita tidak sekedar membaca, tapi mencoba memahami, meragukan, dan menafsir ulang realitas yang kita anggap biasa. Pernah nggak sih kita merasa bahwa dunia hari ini semakin keras, semakin bising, dan semakin terpolarisasi? Seolah-olah semua orang dipaksa memilih sisi, dan yang berada di tengah justru menghilang. Apakah ini benar-benar realitas? Atau ini hanyalah ilusi yang dibentuk oleh media sosial? Hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita dalam membedah buku Breaking the Social Media Prism, How to Make Our Platform Less Polarizing. Sebuah karya dari Christopher Bale yang dipublish di tahun 2021. Jika sebelumnya kita sudah membahas fondasi awal tentang echo chamber dan ilusi polarisasi, maka di sesi kali ini kita akan masuk lebih dalam ke mekanisme tersembunyi yang membentuk semuanya itu. Jadi sesi kali ini kita akan fokus pada tiga chapter penting, sahabat Ruang Tadarus. Kita akan membahas chapter 4, 5, dan 6. Chapter 4, kita akan membahas bagaimana realitas terdipelintir bukan hanya disaring. Chapter 5, kita akan membahas mengapa suara ekstrim justru yang paling terdengar. Dan chapter 6, ketika yang moderat itu memilih diam, maka dunia kehilangan. Tiga chapter yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Sahabat Ruang Tadarus, ini bukan sekedar tentang media sosial semata. Ini tentang bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana dunia melihat kita kembali. Sudah siap semuanya? Yuk, mari kita mulai bahas dari chapter-chapter berikut ini. Sahabat Tadarus, di bagian ini kita diperkenalkan dengan satu tokoh kunci dalam memahami konflik sosial. Sebut saja Muzaffer Sherif. Melalui eksperimen-eksperimennya, Sherif menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan, bahwa menurut Sherif, konflik tidak selalu lahir dari perbedaan besar. Kadang konflik hanya butuh satu hal sederhana, yaitu identitas kelompok. Hasil ini ditemukan dari hasil eksperimen yang dia lakukan dengan dua eksperimen penting, salah satu yang menjadi bukti empiris dari percobaannya. Eksperimen pertama yang dilakukan di New York pada tahun 1973 justru gagal. Anak-anak yang dibagi ke dalam dua kelompok, Pitons dan Panthers, tetap berinteraksi secara damai. Tidak ada konflik berarti. Namun, pada eksperimen kedua, yang dikenal sebagai Robert Cave Experiments, menunjukkan hasil yang berbeda. Ketika anak-anak dipisahkan sejak awal dalam kelompok-kelompok yang dikenal dengan kelompok Eagle dan kelompok Letter, mereka cepat mengembangkan permusuhan bahkan tanpa alasan yang jelas. Permusuhan terbentuk, saling mengejek, sehingga terbentuklah konflik. Dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang fundamental, jika konflik dibentuk dari suatu kelompok, itu akan sangat cepat berkembang. Karena konflik tidak butuh perbedaan ideologi, agama, atau budaya yang besar. Cukup dengan pembentukan identitas kelompok, ditambah isolasi sosial,
maka konflik bisa muncul dengan sendirinya. Penelitian lanjutan memperkuat temuan ini, bahwa fenomena yang terjadi tidak hanya terjadi pada anak-anak semata, tetapi berlaku terhadap lintas budaya manusia. Karena secara alami, manusia memiliki kecenderungan untuk memihak kelompoknya sendiri, atau dikenal dengan in-group bias, dan bersikap negatif terhadap kelompok lain yang merupakan menjadi out-group hostility. Dan inilah yang menjadi jembatan yang apa terjadi di dunia modern saat kali ini. Hari ini kita melihat pola yang sama dalam polarisasi politik. Contoh yang diambil dalam buku ini, misalnya antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Kita juga melihatnya fenomena echo chamber di media sosial. Jadi, ini sangat jelas bahwa media sosial dapat memperkuat apa yang disebut sebagai prisma identitas. Membuat kita melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi melalui lensa kelompok itu sendiri. Dapat melalui lensa kelompok kita sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendalam dalam kasus ini. Apakah manusia memang rasional dalam menghadapi perbedaan? Coba sahabat ruang tadarus, kita bisa elaborasi lebih lanjut pertanyaan ini. Di subbab berikutnya dibahas tentang asumsi klasik pada chapter The Not So Rational Public. Dicontohkan sejak era pencerahan, tokoh seperti Denis Diderot percaya bahwa diskusi rasional berbasis bukti akan membawa masyarakat menuju kemajuan. Ide ini kemudian berkembang melalui konsep ruang publik dari Jürgen Habermas, di mana media menjadi arena pertukaran ide yang sehat, namun realitas hari ini berkata lain. Contohnya, di media sosial, manusia tidak selalu rasional. Identitas sering datang lebih dulu daripada logika. Dan opini sering dipilih bukan karena benar, tapi karena siapa yang menyuarakan. Dan satu contoh eksperimen dari Geoffrey Cohen membuktikan hal ini, bahwa orang cenderung mendukung kebijakan hanya karena dikaitkan dengan partai mereka, bahkan ketika isi kebijakan tersebut bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Sehingga polarisasi pada akhirnya bukan hanya soal perbedaan pendapat semata. Ia berkembang menjadi kebencian antar kelompok. Orang menjadi enggan bekerja sama dengan pihak yang berbeda, memberi peluang lebih besar pada kelompok sendiri meski kurang kompeten kelompok tersebut, bahkan menilai seseorang lebih menarik hanya karena berasal dari kelompok yang sama. Dan disinilah konsep yang penting yang oleh Arlie Russell Hochschild muncul, dikenal dengan konsep empathy wall. Empathy wall itu merupakan sebuah dinding emosional yang membuat kita tidak lagi mampu memahami pihak lain. Sahabat ruang tadarus, media sosial bukanlah ruang diskusi rasional seperti yang dibayangkan para pemikir-pemikir klasik tersebut. Media sosial adalah arena identitas, di mana emosi, loyalitas, kelompok, dan bias sering lebih kuat daripada logika. Dan mungkin inilah yang bisa menjelaskan mengapa dunia saat ini terasa semakin terbelah. Sahabat ruang tadarus, mari kita masuk ke satu pertanyaan yang mungkin terasa sederhana, tapi sebenarnya sangat mengganggu kita.
Begini pertanyaannya. Apakah diri kita di media sosial benar-benar diri kita? Pada bagian ini, social media and the quest for status mengajak kita melihat media sosial bukan sekedar tempat berbagi informasi, tetapi sebagai arena pertarungan identitas dan pencarian status. Tanpa kita sadari, setiap hari kita mengkurasi diri kita. Kita memilih apa yang ingin ditampilkan dan menyembunyikan begitu banyak hal lainnya. Dalam perspektif sosiologi klasik, ini bukan hal yang baru. Erving Goffman misalnya menggambarkan manusia seperti aktor di atas panggung. Kita memainkan peran yang berbeda tergantung siapa penontonnya. Konsep looking glass self yang diungkapkan oleh Charles Horton Cooley menjelaskan bahwa identitas kita terbentuk dari bayangan tentang bagaimana orang lain melihat kita. Sementara perspektif Norbert Elias menekankan bahwa identitas selalu terikat pada relasi sosial dan struktur kekuasaan. Namun, media sosial membawa semua konsep ini ke level yang berbeda. Di sini kita memiliki kontrol yang jauh lebih besar. Kontrol atas bagaimana kita akan tampil. Kita bisa memilih foto terbaik, narasi terbaik, bahkan versi diri terbaik. Dan lebih dari itu, media sosial memberikan sesuatu yang tidak kita miliki di dunia nyata. Seperti metrik status yang instan. Kita mencari likes, follower, komentar, bahkan simbol seperti centang biru. Semua ini mengubah identitas menjadi sesuatu yang terukur. Akibatnya, kita mulai membangun identitas bukan hanya dari siapa kita, tetapi dari bagaimana kita dinilai. Kita cenderung memilih identitas yang meningkatkan harga diri, menghindari hal-hal yang berpotensi memalukan, dan terus mencari validasi dari orang lain. Namun di balik itu semua, ada konsekuensi yang jarang kita sadari. Media sosial mempercepat social comparison, dan seringkali kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi mereka tampak lebih sukses, lebih bahagia, dan lebih sempurna. Hasilnya apa, sahabat? Bukan peningkatan kepercayaan diri, melainkan justru penurunan self-esteem, penurunan harga diri. Identitas kita menjadi reaktif, terlalu bergantung pada respon digital. Sahabat Ruang Tadarus, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan, jika seseorang diberi akses ke seluruh akun media sosial kita dan menganalisis setiap postingan video dan foto kita. Apakah mereka benar-benar bisa memahami siapa kita, siapa diri kita, atau hanya melihat versi yang sudah kita pilihkan? Sekarang coba lihat kembali postingan terakhir kita. Bagaimana kita memutuskan itu layak dibagikan ataukah tidak? Dan yang lebih penting, apa yang kita pilih, apa yang kita sukai, apakah siap untuk dibagikan atau untuk tidak dibagikan? Kemungkinan besar justru itulah bagian terbesar pada diri kita. Kita mengalami dilema itu. Refleksi yang tadi dijelaskan merupakan suatu latihan sesederhana
untuk menunjukkan satu hal penting. Kita sangat peduli dengan bagaimana kita dilihat. Kita harus bereksperimen itu untuk mencari identitas kita. Menampilkan versi tertentu, melihat respon orang lain, lalu menyesuaikannya. Namun masalahnya, kita sering salah membaca reaksi tersebut. Penelitian daripada Erving Goffman tentang stigma menunjukkan bahwa ketika seseorang takut ditolak, maka ia akan mengubah perilakunya. Ironisnya, perubahan ini justru bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman dan akhirnya menciptakan apa yang disebut self-fulfilling prophecy. Di dunia nyata, kita masih bisa membaca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Namun, di media sosial, semua itu akan hilang. Sebagai gantinya, kita hanya mendapatkan angka. Dan angka itu terasa seperti penilaian terhadap diri kita. Ketika postingan mendapatkan banyak respon positif, kita merasa paling dihargai. Namun, ketika respon negatif muncul, atau bahkan tidak ada respon sama sekali, kita merasa ditolak. Pada akhirnya, status sosial tidak lagi hanya sesuatu yang bisa kita rasakan, tetapi sesuatu yang tertanam langsung di dalam desain teknologi itu. Sahabat Ruang Tadarus, di titik ini kita mulai melihat pola yang lebih besar. Media sosial bukan hanya membentuk cara kita berkomunikasi, tetapi juga melihat cara kita melihat diri kita sendiri. Dan mungkin tanpa kita sadari, sahabat, kita tidak lagi menjadi diri kita yang utuh, melainkan versi diri yang paling layak untuk dilihat. Sahabat Ruang Tadarus, kita sering mendengar satu penjelasan sederhana bahwa kita kecanduan media sosial karena desainnya yang adiktif, scroll tanpa akhir, notifikasi, dan konten visual yang terus mengalir. Tapi, benarkah sesederhana itu? Pada bagian ini, The Powers of the Prism mengajak kita melihat lebih mendalam bahwa kecanduan media sosial bukan sekedar soal teknologi, melainkan soal sesuatu yang jauh lebih mendasar, sebuah kebutuhan manusia untuk diakui dan merasa berarti. Media sosial memberi kita kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya. Menampilkan berbagai versi diri, mengamati bagaimana orang lain merespon, lalu menyesuaikan diri agar lebih diterima. Di satu sisi, ini terasa seperti alat yang membantu kita memahami diri sendiri. Seolah-olah media sosial adalah cermin besar yang memantulkan siapa kita di tengah masyarakat. Namun, disinilah letak masalahnya. Media sosial itu bukanlah cermin. Ia adalah prisma. Bukan memantulkan realitas, tetapi membelokkan dan mendistorsinya. Akibatnya, tanpa kita sadari, cara kita melihat diri sendiri menjadi bias. Cara kita melihat orang lain menjadi tidak akurat, dan cara kita memahami realitas sosial menjadi keliru. Kita mulai salah membaca lingkungan sosial. Kita merasa seolah-olah semua orang berpikir seperti yang kita lihat di timeline kita. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan kecil yang sudah terdistorsi. Dan yang lebih berbahayanya, efek ini paling kuat justru ketika kita tidak menyadarinya. Sahabat Ruang Tadarus, inilah tragedinya.
Kita menggunakan media sosial itu untuk memahami dunia. Namun alat yang kita gunakan justru mengaburkan pemahaman itu sendiri. Kita mengira sedang melihat realitas, kan? Padahal kita sedang melihat bias yang diperkuat. Dari sinilah perlahan tapi pasti polarisasi mulai tumbuh. Bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena kesalahpahaman yang terus diperbesar. Dan di balik semua itu, ada mekanisme yang lebih dalam, yaitu pencarian status. Dorongan untuk diakui, dihargai, dan dilihat membuat kita terus berpartisipasi dalam sistem ini. Namun, tanpa kita sadari, dorongan yang sangat manusiawi ini justru bisa membawa kita ke arah yang berbahaya. Sahabat Ruang Tadarus, pada bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana pencarian status ini tidak hanya membentuk identitas, tetapi juga menciptakan siklus yang mendorong ekstremisme politik, siklus yang mungkin sedang kita alami sekarang ini, dan tanpa disadari kita adalah bagian dari itu semua. Kita masuk di chapter 5, kita akan membahas lebih mendalam lagi how the prism drives extremism. Sekarang kita tidak lagi berbicara tentang teori, sahabat Ruang Tadarus. Kita akan masuk ke satu kisah nyata, kisah tentang seseorang bernama Jamie Laplace. Suatu malam, setelah menyelesaikan shiftnya sebagai seorang asisten medis di sebuah rumah sakit di dekat Huntsville, Alabama, Jamie membuka ponselnya. Ia menggulir lini masa Twitter untuk melihat musik, berita, dan hal-hal biasa yang dia lakukan pada saat di waktu senggangnya. Sampai akhirnya ia berhenti pada sebuah video tentang Steve Bannon. Ia melihat di kolom komentar banyak pengguna dari golongan kaum liberal meluapkan kemarahannya. Dan Jamie ikut bergabung. Namun bukan sekedar berkomentar, ia menulis dengan nada yang jauh lebih keras dari kelompok itu, lebih tajam, lebih agresif. Jika kita hanya melihat akun Twitternya, kita akan berasumsi bahwa Jamie tampak seperti salah satu pengguna dari kaum liberal yang paling ekstrim. Tapi walhasil, ketika diwawancarai, ceritanya berbeda, jauh berbeda. Jamie mengaku hanya menggunakan media sosial untuk mencari informasi, musik, olahraga, berita. Nah, disinilah kontradiksi itu muncul. Jadi, apa yang ia katakan tentang dirinya tidak sejalan dengan bagaimana ia bertindak di media sosial. Di dunia nyata, Jamie adalah orang biasa. Ya, seorang pekerja rumah sakit. Dia merasa kesepian, hidup di lingkungan dengan yang penuh pandangan politik yang berbeda. Namun di dunia digital, dia berubah. Jamie menjadi seorang provokator, menyerang kelompok lain, menampilkan identitas yang jauh lebih ekstrim dibanding dirinya di kehidupan nyata. Sahabat Ruang Tadarus, kasus Jamie ini bukan kasus yang unik. Ini adalah contoh realitas. Contoh bagaimana prisma media sosial bekerja. Media sosial tidak hanya menampilkan siapa kita, tetapi mendorong kita menjadi versi tertentu dari diri kita. Versi yang lebih keras, lebih absolut, lebih konfrontatif. Dan ya, dalam chapter ini, merujuk pada penelitian yang ada, menunjukkan
Banyak orang tidak sepenuhnya jujur tentang perilaku online mereka. Identitas digital seringkali lebih ekstrim dibandingkan identitas nyata. Dan lebih dalam lagi, perlahan kita mulai melihat kelompok lain bukan sebagai orang, tetapi sebagai musuh. Akibatnya, relasi sosial rusak, dialog berubah menjadi serangan, dan kita terjebak dalam echo chamber yang emosional. Pada titik ini, untuk kita sadari, dan sangat penting, kita harus pahami bahwa media sosial tidak hanya mencerminkan ekstremisme. Justru bahkan media sosial dapat memperkuatnya, bahkan membentuknya. Namun, sebagai refleksi bahwa ekstremisme online tidak selalu mencerminkan siapa seorang sebenarnya. Seseorang bisa menjadi versi berbeda dari dirinya di ruang digital. Identitas menjadi lebih tajam, lebih agresif, lebih kaku, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang di dunia nyata. Akibatnya apa? Terjadi distorsi besar. Cara kita melihat diri sendiri akan berubah. Cara kita melihat orang lain pun akan menjadi bias. Dan jarak sosial semakin lebar. Lebih berbahaya lagi, ini akan dapat menciptakan apa yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Semakin kita melihat pihak lain sebagai musuh, semakin kita bertindak ekstrim. Dan semakin konflik itu benar-benar terjadi. Sahabat Ruang Tadarus, di titik ini kita sepatutnya bertanya, apakah kita benar-benar melihat dunia sebagaimana adanya? Atau kita hanya melihat dunia yang telah dipelintir oleh prisma media sosial? Dan yang lebih penting, apakah kita juga tanpa sadar sedang menjadi versi ekstrim dari diri kita sendiri? Ya, pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang tidak nyaman. Tapi justru disitulah letak kesadarannya untuk kita merefleksikan diri. Sahabat Tadarus, di bagian ini kita dihadapkan pada sebuah realitas yang cukup ironis. Bahwa banyak suara paling keras di media sosial justru datang dari mereka yang paling sunyi di dunia nyata. Ya, konsep ini dikenal sebagai lonely trolls. Kita kembali melihat sebuah cerita yang dijabarkan dalam chapter ini. Cerita tentang Jamie. Sosok seperti Jamie yang merasa terisolasi di lingkungan sendiri, dan juga Ed Becker yang kehilangan stabilitas ekonomi hidup sendiri dan merasa tersisih. Di dunia nyata, kondisi mereka itu memiliki satu kesamaan. Status sosial rendah dan rasa keterasingan. Namun, di media sosial, semuanya berubah. Media sosial menjadikannya tempat pelarian, tempat untuk membangun identitas baru dan jati dirinya di dunia maya. Dan yang paling penting, di tempat itu, di sosial media, mereka mendapatkan pengakuan. Di media sosial, mereka bisa menjadi seseorang yang bisa didengar, diperhatikan, bahkan ditakuti. Namun ada satu masalah besar. Status yang mereka bangun di dunia digital seringkali tidak nyata. Ya, memang tidak nyata. Ia bisa dibesar-besarkan, bahkan itu merupakan ilusi. Ilusi dengan followers, ilusi untuk mendapatkan likes, dan respon yang tidak selalu mencerminkan realitas seutuhnya. Sahabat Ruang Tadarus, di titik ini ekstremisme melalui
melalui sosial media mulai terasa dan mungkin masuk akal bagi sebagian orang. Karena keberadaan ekstremisme ini menawarkan sesuatu yang tidak merasa didapatkan di dunia nyata. Timbulnya rasa kontrol, validasi diri, dan pelepasan emosi. Kemarahan yang terpendam sekian lama akhirnya menemukan salurannya. Frustasi menemukan panggungnya. Dan bagi sebagian orang, ini akan berkembang lebih jauh menjadi apa yang disebut konsep need for chaos, yang diharapkan atau dibangun oleh kaum ekstremisme ini. Need for chaos adalah sebuah dorongan, bukan sekedar untuk menang dalam perdebatan di sosial media, tapi mereka berharap untuk melihat sistem itu runtuh, untuk melihat dunia mereka anggap tidak adil itu hancur. Ini bukan soal perdebatan pendapat. Ini bukan soal perbedaan. Ini tentang luka sosial yang mencari ekspresi. Dan media sosial memberikan alat yang sangat efektif untuk itu. Dalam beberapa penelitian, justru menunjukkan bahwa sebagian penyebar hoax atau rumor dalam kancah isu-isu politik tidak sekedar ingin menang. Mereka memiliki sesuatu yang lebih dalam, yaitu mereka berharap untuk mendapatkan kekacauan. Need for chaos. Sebuah dorongan untuk melihat kehancuran sistem sosial yang kacau balau, yang akhirnya pada ujungnya runtuh. Dan jika kita lihat akar masalahnya, dorongan ini sering lahir dari perasaan karena terpinggirkan, ketidakpuasan, dan kehilangan makna. Sahabat Ruang Tadarus, di sini kita dapat melihat pola yang lebih besar. Kisah Ed dan Jamie menunjukkan satu pola yang sangat jelas, bahwa ekstremisme di media sosial bukan hanya soal ideologi, tapi ini sudah masuk permainan psikologi. Mencari isu-isu dan berlatar belakang tentang status, tentang pengalaman hidup yang tidak terpenuhinya. Namun ketika semua itu bertemu dengan prisma media sosial, justru prisma ini tidak meredam konflik, justru memperbesar dan mempercepatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah saat ini kita sedang menghadapi perbedaan pendapat di sosial media? Atau kita sedang menyaksikan akumulasi luka sosial yang akhirnya menemukan suaranya? Dan jika itu benar, sahabat Ruang Tadarus, maka solusi yang kita butuhkan mungkin jauh lebih dalam daripada sekedar hanya berdebat. Sahabat Ruang Tadarus, di bagian ini kita akan bertemu dengan satu sosok yang mungkin paling mengejutkan, kisah tentang Ray White. Ray White adalah contoh paling ekstrim dari satu fenomena yang sering kita abaikan. Ray White adalah seseorang yang bisa memiliki dua wajah dan keduanya terasa nyata bagi dirinya. Di dunia nyata, Ray adalah pribadi yang sopan, tenang, anti konflik, bahkan menolak ujaran kebencian. Tidak pernah memberikan ujaran-ujaran kasar. Namun di dunia digital ia berubah total. Akun media sosialnya dipenuhi konten yang vulgar, agresif, menyerang, dan provokatif. Ia membagikan meme ofensif, menyerang tokoh politik dengan cara yang ekstrim, dan terlibat dalam percakapan yang jauh dari citra dirinya di kehidupan nyata.
Kontradiksinya begitu tajam. Dan yang lebih mengejutkan, Ray ini tidak merasa bersalah. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Bale, diungkapkan bahwa Ray ini justru dia mengecam tentang rasisme, menolak perilaku kasar. Namun di saat yang sama, pada saat dia masuk ke sosial medianya, semuanya berubah. Sahabat Ruang Tadarus, fenomena ini adalah fenomena nyata yang banyak dan sering terjadi di media sosial. Kita akan menjumpai orang yang mempunyai dua kepribadian dan merasa tidak ada yang salah dalam dirinya. Sahabat Ruang Tadarus, inilah insight yang penting di bagian ini. Bahwa banyak trolls yang di media sosial tidak terlihat seperti troll dalam kehidupan nyata. Mereka bukan orang yang selalu marah. Bahkan di dunia nyata, mereka adalah orang yang sopan. Bukan orang yang agresif. Tapi begitu dia kembali ke dunia sosial media, perubahan itu akan terjadi. Jika kita pertanyakan kenapa ini terjadi, dari hasil penelitian, kejadian ini sering terjadi diakibatkan karena kesepian dan mencari perhatian serta butuhnya pengakuan. Bahkan dalam penelitian ini, Ray mampu menjelaskan mengapa orang menjadi troll tanpa menyadarinya bahwa ia sebetulnya sedang menggambarkan dirinya sendiri. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa manusia mampu hidup dalam dua identitas yang berbeda tanpa merasa kontradiktif. Media sosial dalam hal ini bukan hanya tempat kita mengekspresikan diri, tetapi tempat kita menjadi versi lain dari diri kita. Versi yang mungkin tidak diakui di dunia nyata. Sahabat Ruang Tadarus, jika sebelumnya kita melihat kisah Ed yang terbuka dengan ekstremismenya, maka Ray ini menunjukkan sisi lain. Ekstremisme yang tersembunyi, yang tidak terlihat, yang tidak diakui, namun tetap nyata dan berdampak. So, masalah di media sosial ini bukan hanya tentang siapa yang berbicara, tetapi tentang siapa yang sebenarnya sedang berbicara. Apakah itu diri kita yang sebenarnya, atau versi diri yang lahir atas kesepian, kebutuhan akan pengakuan, dan ruang digital memungkinkan semuanya ini terjadi. Sekarang kita mulai memahami bagaimana prisma media sosial benar-benar bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Ruang Tadarus, pada bagian ini kita sampai pada satu kesimpulan yang cukup mengganggu, bahwa ekstremisme di media sosial bukan lagi sekedar perilaku individu. Ia telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah komunitas, bahkan menyerupai kultus. Inilah yang disebut dengan the cult of extremism. Dalam penelitian menunjukkan bahwa para ekstremis ini di media sosial tidak bergerak sendiri loh. Mereka saling terkoneksi, mereka saling terhubung. Bagian ini menunjukkan bahwa ekstremisme di media sosial bukan sekedar perilaku individu, tetapi telah berkembang menjadi komunitas dengan dinamika seperti kultus. Salah satu yang mengejutkan dari hasil penelitian terhadap ekstremis di media sosial adalah seberapa terorganisir mereka dalam berinteraksi satu sama lainnya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki daftar akun seideologi yang harus diikuti. Ya, akun yang harus diikuti dan mereka harus saling mengikuti.
membentuk lingkaran komunitas yang terus berputar. Ekstremis ini sering membangun hubungan melalui serangan terkoordinasi terhadap lawan politik, meskipun tampak seperti perdebatan sebenarnya. Serangan dilakukan sebagai ritual sosial yang mempererat hubungan dalam kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ekstremis ini sadar bahwa mereka tidak akan mengubah pikiran lawan. Namun mereka tetap melakukannya karena ada beberapa hal yang mereka harapkan. Karena ingin menunjukkan identitas, karena ingin mencari pengakuan, dan ingin memperkuat posisi mereka dalam kelompok. Poin-poin penting dalam bab ini adalah terjadinya koordinasi dan jaringan tertutup bagi kaum ekstremis itu tidak bergerak secara tersendiri. Mereka akan membuat komunitas berkelompok, mereka saling mengikuti, membentuk lingkaran, atau kita kenal dengan follow back circles, bahkan membuat grup eksklusif di sosial media lainnya. Komunitas di Facebook, komunitas di Telegram, dan seterusnya. Tujuannya menciptakan rasa solider, rasa solidaritas, dan rasa memiliki. Serangan terhadap lawan politik bukan hanya saja untuk berdebat, tetapi untuk menjadi ritual bonding, mempererat hubungan antara anggota kelompok. Menyerang lawan sama dengan cara menunjukkan loyalitas mereka. Mereka ini tidak berminat atau tidak memfokuskan untuk mengubah opini orang lain. Kenapa? Karena ekstremis sadar bahwa mereka tidak akan mampu mengubah pikiran orang lain. Debat bukan tujuan utama mereka. Fungsi sebenarnya adalah untuk status signaling, identitas kelompok bahwa mereka itu ada. Dan mereka melakukan radikalisasi bertahap atau feedback loop. Contohnya, mereka punya sequence. Jika memberikan kritik ringan, mendapatkan sedikit respon. Kritik tajam, maka viral, banyak like dan follower, banyak perhatian. Hasilnya akan menciptakan individu-individu untuk terdorong untuk semakin lebih ekstrim, agar lebih terekspos, agar mendapatkan perhatian lebih. Bahkan untuk atau demi kemurnian ideologinya, para ekstremis ini akan menyerang kelompok moderatnya. Tujuannya sebagai purification ritual untuk menciptakan tekanan internal agar anggotanya itu terus lebih radikal. Orang moderat yang ada di kelompok ekstremis pun akan mendapatkan serangan yang sama agar mereka tetap aktif untuk berpartisipasi menjadi radikal-radikal yang terus dikembangkan. Mereka akan memantau siapa yang follow dan unfollow, dan bahkan akan menghukum orang-orang atau anggotanya yang dianggap sebagai pengkhianat. Dinamika ini terus berlanjut seperti kultus. Seperti apa yang kita kutip dari Mark Weber, kelompok ekstrem sering berada dalam ketegangan dengan arus utama. Kelompok ekstrem itu mirip seperti sekte keagamaan, membutuhkan loyalitas tinggi, pengorbanan identitas, dan pembuktian komitmen. Semakin dalam seorang terlibat, semakin sulit keluar, karena identitas status dan dukungan sosialnya sudah terikat di dalamnya. Sahabat Ruang Tadarus, kita sampai pada bagian yang menjelaskan bagaimana prisma media sosial tidak hanya mencerminkan tentang realitas sosial, tetapi juga mendistorsi dan memperkuat ekstremisme. Media sosial dapat menciptakan rasa harga diri yang semu atau delusional self-worth, terutama bagi individu yang merasa terpinggirkan di dunia nyata. Mengapa ekstremisme itu bisa muncul? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena pelaku-pelaku ekstrim itu karena merasa kesepian, tidak berdaya, dan tidak memiliki status di dunia nyata. Akhirnya mereka menemukan
arenanya, media sosial, yang memberikan mereka tujuan bertemu dengan komunitas, membentuk komunitas, dan mendapatkan pengakuan. Pendekatan ekstremisme itu ada dua pendekatan mekanisme utama di dalam media sosial. Yang pertama, normalisasi ekstremisme, di mana para ekstremis hanya berinteraksi dengan sesama ekstremis. Terjadinya ilusi bahwa semua orang berpikir seperti dia, seperti mereka, seperti kelompoknya. Konsep ini dikenal sebagai fallacy of anonymity yang diangkat oleh Robert K. Mertens. Konsep yang merujuk pada keyakinan keliru bahwa semua orang dalam suatu kelompok memiliki pandangan yang sama. Padahal kenyataannya banyak yang diam, ragu, atau tidak sepakat. Merton menunjukkan bahwa kesunyian tidak sama dengan persetujuan. Orang sering tidak menyuarakan perbedaan karena tekanan sosial, resiko, atau ingin menghindari konflik. Akibatnya, muncul ilusi konsensus atau yang disebut dengan anonymity. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya tekanan untuk ikut arus, takut dikucilkan atau diserang, menganggap suara sendiri tidak akan mengubah apapun, lingkungan yang tidak aman untuk berbeda pendapat. Di era digital, falasi ini akan makin kuat. Yang vokal sering ekstrim, mendominasi percakapan. Yang moderate akan memilih diam. Algoritma akan terus memperkuat suara yang paling keras. Hasilnya, kita merasa semua orang berpikir seperti ini, padahal itu hanya sebuah ilusi yang diperkuat oleh keheningan mayoritas. Kedua, melalui distorsi terhadap lawan. Kelompok lawan terlihat lebih ekstrim, lebih agresif, lebih tidak rasional. Fenomena ini diteliti dan diamati oleh Jamie Settle, di mana dia menjelaskan bahwa konsep ini menjelaskan bagaimana orang cenderung salah memahami, melebih-lebihkan, atau menyederhanakan pandangan kelompok lawan politik. Menurut Settle, kita tidak melihat lawan apa adanya. Justru kita melihat versi yang sudah terdistorsi, lebih ekstrim, lebih irasional, dan lebih homogen. Bagaimana distorsi itu bisa terbentuk? Karena paparannya selektif, kita lebih sering melihat konten ekstrim karena lebih viral dan menarik perhatian. Atau algoritma media sosial, di mana platform sistem mendorong konten yang memicu emosi, marah, takut, benci lebih disukai. Kurangnya interaksi nyata, yaitu karena terjadinya minimnya dialog langsung, membuat kita mengisi kekosongan itu dengan asumsi-asumsi yang ada. Atau distorsi terbentuk karena stereotypes yang cepat. Satu contoh ekstrim dianggap mewakili seluruh kelompok. Dampaknya apa di media sosial, sahabat Tadarus? Jadi lawan terlihat akan lebih radikal dari kenyataannya. Muncul persepsi bahwa mereka semua sama seperti itu. Hilangnya empati, kepercayaan dan empati menurun. Polarisasi akan semakin tajam. Kondisi-kondisi ini sering berjalan berdampingan dengan fallacy of anonymity, ilusi semua orang di satu kubu yang sama. Kemudian ada juga feedback loop ekstremisme. Kedua proses ini saling memperkuat. Penganggapan ekstremisme sendiri itu menjadi sesuatu yang normal, yang lazim ada di sosial media. Sehingga lawan akan terlihat semakin ekstrim. Ini adalah proses yang berulang di mana konten ekstrim semakin diperkuat karena mendapatkan lebih banyak perhatian dan pada akhirnya mendorong lebih banyak ekstremis lagi di sosial media. Sederhananya begini, sahabat. Semakin ekstrim, semakin terlihat.
Semakin diperkuat, semakin banyak yang jadi ekstrim lagi, hasilnya akan adanya spiral polarisasi yang terus meningkat. Jadi media sosial ini menciptakan harga diri semu berbasis identitas. Prisma akan bekerja dengan menormalkan ekstremisme sendiri dan melebih-lebihkan ekstremis orang lain. Sehingga terbentuknya tujuannya untuk viralitas, validasi. Yang akhirnya spiral polarisasi itu tanpa akhir dan tetap akan terjadi di sosial media. Sahabat Ruang Tadarus, pada chapter 6 ini, bagian ini akan menunjukkan bagaimana media sosial tidak hanya memperkuat ekstremis, tetapi juga akan menjelaskan bagaimana membungkam kelompok moderat. Pada bab ini dijelaskan studi kasus dari Sarah Rendon. Sarah adalah seorang perempuan dengan pandangan moderat dan kompleks yang pada awalnya mencoba berdiskusi secara rasional di media sosial. Satu malam, Sarah Rendon sedang duduk dan berselancar di lini masa Twitter. Kegiatan ini dilakukan setelah ia menidurkan kedua anaknya. Ia berhenti pada sebuah unggahan yang mengkritik organisasi yang berbicara tentang legalitas senjata api. Dengan latar belakang sebagai seorang anak dari polisi dan suami yang memiliki senjata api, Sarah memiliki pandangan yang cukup seimbang. Ya, suaminya Sarah itu memang memiliki senjata api yang mempunyai legalitas yang disetujui oleh pemerintah. Ia percaya bahwa kepemilikan senjata api itu adalah hak selagi ada persetujuan dan legalitasnya. Tentu Sarah percaya sekali bahwa regulasi terhadap senjata api itu sangatlah amat penting. Namun apa yang terjadi ketika ia menyampaikan pendapat tersebut di Twitter? Reaksinya sangat brutal. Yang terjadi justru Sarah diserang secara brutal, menerima ancaman, bahkan melibatkan anaknya. Sampai anaknya dalam serangan menjadi subjek ancaman terhadap apa yang diungkapkan Sarah di sosial media Twitter tersebut. Dampaknya apa yang terjadi? Akhirnya Sarah menarik diri dari diskusi publik. Mengunci akunnya, menghindari topik politik. Jadi, kasus ini menunjukkan bahwa moderasi tidak dihargai di media sosial. Pendapat nuansa atau pendapat yang di tengah-tengah itu dapat diserang di kedua sisi. Jadi kita harus bisa menempatkan pendapat apa yang ingin kita ungkapkan. Karena sangat bias sekali untuk mendapatkan kebenaran dalam mengungkapkan pendapat di sosial media. Ketakutan menggantikan deliberasi, diskusi rasional berubah jadi ancaman personal. Akhirnya melakukan sensor diri. Apa yang terjadi? Para kaum moderat akhirnya lebih memilih diam daripada diserang. Terjadinya distorsi realitas. Yang terlihat di media sosial hanya suara-suara yang dominan, suara-suara yang ekstrim, suara-suara yang ingin mencari pengakuan dan ingin diakui dan ingin mencari validitas. Sahabat Ruang Tadarus, pada bagian ini kita akan membahas tentang the moderate majority. Pada bagian ini akan mengambil atau menjelaskan hasil penelitian studi kasus yang dilakukan oleh Bales untuk menantang persepsi umum bahwa masyarakat khususnya di Amerika Serikat ini semakin ekstrim. Saya coba mengkorelasikan dengan apa yang terjadi di era saat ini.
Coba kita bayangkan, pernah nggak kita merasa bahwa dunia ini semakin lama semakin ekstrim? Seolah-olah semua orang harus memilih sisi mana yang akan dan sesuai dengan keinginan. Apa kita harus keras? Atau kita harus lemah? Hitam atau putih? Tapi bagaimana jika semua itu adalah ilusi? Di bagian ini kita masuk ke konsep yang disebut dengan the moderate majority, mayoritas yang diam, yang sering tidak terlihat, dan faktanya cukup mengejutkan. Dari hasil penelitian Bell, bahwa mayoritas masyarakat sebenarnya bukan ekstrim, mereka itu moderate. Data menunjukkan hanya sekitar 3% ya, yang benar-benar sangat liberal dan 3% yang sangat konservatif. Artinya, kelompok yang benar-benar ekstrim itu sangat kecil. Lalu bagaimana sisanya? Hampir setengah populasi, sekitar 47%, itu berada di tengah. Bahkan ada sekitar 20% orang yang tidak punya posisi ideologi yang jelas sama sekali. Mereka tidak terlibat dalam pertarungan keras. Mereka tidak teriak, mereka tidak viral, dan justru karena itu mereka tidak terlihat. Nah, disinilah masalahnya dimulai, menurut Bell. Media sosial menciptakan distorsi yang membuat kita percaya bahwa semua orang itu ekstrim. Semua orang itu marah. Semua orang itu terpolarisasi. Kenyataannya tidak. Padahal kenyataannya itu memang tidak seperti itu. Opini publik sebenarnya relatif stabil. Perbedaan yang lebih tajam seringkali bukan berasal dari masyarakat, tetapi dari strategi politik yang memang sengaja mempertajam perbedaan. Dan yang lebih menariknya lagi, banyak kesamaan yang selama ini tersembunyi yang banyak tidak tahu. Ya, menurut Bell, misalnya banyak orang dari kelompok Republikan ternyata mendukung keberagaman dan setuju dengan pemeriksaan latar belakang senjata. Di sisi lain, banyak juga Demokrat yang punya pandangan positif terhadap polisi, tetapi menghargai masyarakat pedesaan. Jadi artinya apa? Garis pemisah itu tidak setegas yang kita bayangkan. Kesimpulannya sederhana. Perbedaan itu memang ada, tapi tidak se-ekstrim yang terlihat di media sosial. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan perbedaan itu sendiri, melainkan ilusi bahwa kita semua sudah terlalu berbeda untuk saling memahami. Bercerita tentang pengalaman Sarah, tentang pelecehannya di media sosial, ternyata dalam penelitian Bell, kondisi ini sangat umum terjadi di Amerika. Survei dari Pew Research Center di tahun 2017 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 orang Amerika itu pernah mengalami pelecehan online. Bagian ini memperdalam argumen bahwa media sosial tidak hanya membungkam moderat, tapi juga membentuk persepsi yang keliru tentang lawan politik. Akan terjadinya false polarization. Moderat justru lebih sering menjadi korban harassment dibanding ekstremis. Pengalaman negatif yang dialami oleh kaum moderat dalam menarik diri, menghindari diskusi politik, akibatnya yang tersisa, yang terlihat hanya orang-orang yang bersuara ekstrim yang memerlukan validasi dan viralitas. Sebagai fakta dari hasil penelitian tersebut, seperti dijelaskan sebelumnya, 1 dari 4 orang pernah mengalami harassment online, 3 dari 4 orang menyaksikan orang lain diserang, dan hampir 1 dari 3 melihat ancaman fisik. Penyebab utamanya itu karena pandangan politik yang berbeda. Jadi ya, kaum moderat itu 40% lebih mungkin mengalami harassment dibandingkan kaum ekstremis ya. Seperti yang dijelaskan oleh Matthew Lewandowski. Lewandowski menjelaskan bahwa false polarization muncul ketika individu melebih-lebihkan perbedaan ideologis antar kelompok politik,
terutama antar partisan, misalnya kiri dan kanan, Republikan versus konservatif, Republikan versus Demokrat, dan seterusnya. Intinya orang tidak hanya berbeda pandangan, tetapi percaya bahwa lawan itu jauh lebih ekstrim dari kenyataannya. Persepsi ini sering dipicu oleh identitas kelompok, bukan fakta objektif. Akibatnya muncul afeksi negatif, seperti ketidakpercayaan, bahkan kebencian. Tapi perspektif daripada Neil Malhotra menyoroti bahwa false polarization itu berkaitan dengan kesalahan persepsi terhadap opini publik secara luas, bukan hanya antar elit politik semata. Jadi intinya, individu sering salah menilai apa yang dipercaya oleh mayoritas masyarakat. Mereka mengira masyarakat lebih terpolarisasi daripada kenyataannya. Ya, fenomena ini disebut oleh Malhotra sebagai pluralistic ignorance dalam konteks politik. Jadi temuannya yang dalam penelitiannya, banyak orang sebenarnya berada di posisi moderat, tapi karena mereka percaya orang lain lebih ekstrim, mereka akhirnya menjadi lebih defensif, enggan berdialog, dan cenderung memperkuat posisi dirinya. Benang merahnya, antara pemikiran Lewandowski maupun Malhotra sepakat bahwa polarisasi yang kita rasakan seringkali lebih besar di kepala kita daripada di realitas sosial. Akibatnya, dari false polarization ini memperdalam konflik sosial yang sebenarnya tidak separah itu, menghambat dialog lintas kelompok, dan memperkuat echo chamber dan bias konfirmasi. Sahabat Ruang Tadarus, alih-alih kita berdiskusi di ruang terbuka, media sosial seperti Facebook dan Twitter justru sering melakukan hal sebaliknya. Memperbesar suara ekstrim, mengurangi partisipasi kelompok moderat, dan menciptakan ilusi bahwa masyarakat akan terbelah secara tajam. Nah, ini memunculkan fenomena penting yang disebut dengan silent moderates, kelompok yang sebenarnya mayoritas tapi memilih bungkam, memilih diam. Dalam chapter ini, kita ambil contoh kasus daripada Peter dan Sarah yang dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Peter dan Sarah, mereka bukan orang yang apatis, mereka punya pandangan, mereka peduli, tetapi mereka memilih untuk tidak bersuara di ruang publik digital. Kenapa? Karena biaya sosial dan profesionalnya terlalu tinggi bagi mereka. Coba bayangkan, kamu ada di posisi Peter. Hidupmu stabil, karirmu bagus, pekerjaan aman, relasi mantap, keluarga harmonis, memiliki relasi sosial yang terjaga. Tapi di dalam, kamu punya pandangan kuat tentang isu-isu penting. Lalu kamu buka di media sosial dan menjadi isu. Orang-orang berdebat tanpa henti. Nada makin keras. Kata-kata akan makin tajam. Dan kamu sadar akhirnya. Sekali saja kamu ikut bersuara, semuanya bisa berubah. Pete tahu tentang itu. Ya, Peter tahu tentang itu. Sebagai pegawai yang sudah established, dia sadar bahwa apa yang dia tulis, bahkan sekedar like atau emoji atau komentar kecil bisa berdampak langsung pada karirnya. Ya, contohnya Peter menjelaskan bahwa dia pernah ingin mendukung sepupunya yang bergelut di politik dan mendukung salah satu kawannya dan saudaranya yang dalam pembahasan tentang tragedi penembakan di sekolah. Secara batinnya, Pete tahu, dia setuju bahwa apa yang dilakukan ini kritik yang bagus, benar, dan dia merasa peduli, tapi dia tidak mengungkapkannya. Akhirnya dia memilih diam, bukan karena tidak punya sikap,
tapi karena terlalu banyak yang dipertaruhkan. Kasus Peter ini bukan satu-satunya. Banyak orang seperti dia saat ini sebagai kelompok moderat yang memilih mundur dari percakapan politik di media sosial karena mereka melihat resikonya. Konflik dengan relasi, konflik dengan keluarga, konflik dengan sahabat, renggangnya pertemanan, bahkan ancaman terhadap pekerjaan dan karirnya. Di sisi lain, media sosial justru semakin didominasi oleh suara-suara paling keras. Mereka yang mungkin tidak punya banyak hal untuk kehilangan atau justru mencari pengakuan lewat konflik, akibatnya apa? Ruang diskusi jadi tidak seimbang. Yang moderat ya diam. Yang ekstrim semakin lantang, terus bercuap-cuap karena ingin mencari eksistensi. Dan perlahan, kita mulai merasa seolah dunia ini hanya terdiri dari dua kubu yang saling berseberangan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Moderasi itu bukan netralitas, tapi perhitungan resiko. Diam itu bukan lemah, kadang itu keputusan paling rasional. Dunia nyata lebih beresiko dari dunia maya. Satu klik bisa berdampak pada seluruh hidup. Tekanan terbesar sering datang dari orang terdekat, bukan hanya dari lawan, tapi mungkin dari keluarga, teman, bahkan kubu sendiri. Mayoritas diam, minoritas mendominasi, yang paling keras bukan yang paling banyak, tapi yang paling terlihat. Echo chamber semakin kuat, kita tidak lagi berdialog, kita hanya mendengar gema dari diri sendiri. Ruang tadarus. Kita sampai pada cerita selanjutnya dalam chapter 6. Dijelaskan bahwa tidak semua orang moderat itu hidup nyaman. Dan pada chapter ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan kisah daripada Derek. Cerita tentang seorang yang tidak pernah benar-benar cocok dimasukkan ke dalam kotak manapun. Ya, Derek. Derek adalah seorang pria kulit hitam berusia 50-an yang tumbuh dalam keterbatasan di kota Alabama. Sejak kecil hidupnya sederhana, dibesarkan oleh neneknya, diajarkan tentang rasa hormat, disiplin, kerja keras, dan dia benar-benar menjalani itu semua. Kemudian Derek masuk ke dalam institusi militer, mengabdi pada negaranya. Setelah itu dia bekerja sebagai pekerjaan secara umum yang dilakukan di gudang, layanan pelanggan, dan dia terus berusaha naik, berusaha maju, tapi ada satu hal yang terus menghantuinya. Dia tidak pernah mendapatkan promosi. Dan dalam hatinya dia tahu kenapa. Bukan karena saya tidak mampu katanya, tapi karena warna kulit saya. Tapi yang membuat Derek berbeda adalah cara dia memaknai semua itu. Alih-alih menyalahkan sistem sepenuhnya, dia justru percaya bahwa setiap individu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pandangan yang sering diasosiasikan dengan konservatisme, tapi dia seorang demokrat. Dia tidak sepenuhnya liberal. Derek percaya imigrasi itu terlalu berlebihan. Derek menjunjung tinggi hukum dan ketertiban. Dia menghormati polisi, menghormati hukum. Padahal dia sendiri pernah ditodong senjata oleh polisi. Bayangkan ini sahabat. Saat Anda menelepon polisi untuk melaporkan kejahatan, lalu ketika mereka datang, justru pisau itu diarahkan kepada kalian. Dan ini bukan terjadi sekali, bahkan ini 2 kali. Dan terjadi pada Derek. Tapi anehnya Derek tidak membenci polisi. Derek tidak membencinya. Dia tetap menghormati. Dia tetap percaya pada sistem. Dan disinilah cerita ini menjadi penting.
Karena Derek adalah bukti bahwa manusia tidak sesederhana label. Dia tidak sepenuhnya kiri, tidak sepenuhnya kanan, tidak cocok dimasukkan ke dalam kategori manapun. Tapi kita hampir tidak akan pernah melihat suara seperti Derek di media sosial. Bukan karena tidak peduli, bukan karena dia tidak punya pengalaman, tapi karena dia merasa itu semua sia-sia. Media sosial itu seperti taman imajinasi baginya. Tempat orang merasa suaranya penting, padahal mungkin tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Ya, dan disitulah masalah besarnya. Ketika seorang seperti Derek memilih diam, kita kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kita kehilangan cerita yang tidak ekstrim, cerita yang tidak sederhana, cerita yang justru bisa menjembatani perbedaan. Manusia itu kompleks, tapi media sosial tidak. Identitas tidak sama dengan satu pandangan politik. Seseorang bisa berada di banyak spektrum sekaligus. Realitas manusia tidak sesederhana algoritma. Pengalaman tidak selalu menghasilkan opini yang diprediksi. Mengalami diskriminasi, ditodong polisi tidak otomatis membuat seorang membenci sistem. Realitas rumit dari ekspektasi kita. Ketika moderate diam, kita kehilangan perspektif. Bukan sekedar suara, tapi sudut pandang yang paling berharga. Media sosial menciptakan ilusi partisipasi. Kita merasa didengar, padahal mungkin hanya berbicara dalam ruang gema. Bersuara belum tentu berdampak. Polarisasi bukan hanya karena ekstremisme, tapi juga karena ketidakhadiran mereka yang moderat. Polarisasi tumbuh di ruang kosong yang ditinggalkan moderat. Tanpa cerita seperti Derek, dunia terlihat lebih terpolarisasi dari yang sebenarnya. Seolah ada dua sisi, padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Dan mungkin masalah terbesar bukan hanya tentang apa yang dikatakan di media sosial, tapi tentang siapa yang memilih untuk tidak mengatakan apapun. Sahabat Ruang Tadarus, sebelum kita lanjut, coba kita buka media sosial sekarang. Scroll sedikit saja. Dan kamu akan melihat dunia yang terasa sangat terbelah. Ya, kiri, kanan, hitam, putih, seolah tidak ada ruang di tengah. Tapi ada sesuatu yang jarang kita sadari, bukan karena dunia hanya terdiri dari dua kubu, tapi karena suara yang berada di tengah itu hilang. Mereka ada, jumlahnya besar, tapi mereka tidak terlihat. Ya, inilah yang kita sebut dengan missing moderates. Data menunjukkan sesuatu yang menarik. Hampir setengah pengguna sosial media merasa lelah dengan debat politik yang tidak ada habisnya. Dan siapa yang paling lelah? Bukan yang ekstrim, tapi yang moderates. Kenapa mereka memilih diam? Mereka memilih diam bukan karena tidak peduli, tapi karena mereka sudah cukup melihat. Cukup melihat perdebatan yang tidak produktif, cukup melihat orang saling menyerang, dan cukup melihat bagaimana satu opini bisa berubah jadi konflik nyata. Sehingga terjadinya efek distorsi karena media sosial itu. Dan akibatnya percakapan politik di media sosial tidak lagi mencerminkan realitas. Yang terlihat hanyalah sebagian kecil. Mereka yang paling vokal, paling keras, dan paling ekstrim. Contoh nyatanya sahabat Tadarus. Kita melihat kaum konservatif ekstrim mendukung kebijakan kontroversial. Tapi tidak melihat banyak konservatif lain yang sebenarnya menolaknya. Kita melihat liberal ekstrim menyerang balik dengan cara yang sama kerasnya. Tapi tidak melihat mereka yang justru tidak setuju dengan cara tersebut. Dan ini pun terjadi di negara kita. Kita bisa mengilustrasinya sendiri dan para sahabat Ruang Tadarus bisa mengelaborasi kasus-kasus politik apa yang terjadi di negara kita. Ya, semua membangun sebuah ilusi. Akhirnya kita mulai percaya bahwa pihak sana, seragam sana,
kaum sini, kaum sana, radikal, tidak masuk akal. Semuanya dibentuk menjadi bola-bola liar, padahal semuanya adalah ilusi. Ilusi yang diciptakan oleh apa yang disebut dengan sebagai prisma media sosial. Ilusi semakin kuat adalah keheningan. Keheningan dari mereka yang sebenarnya bisa menjembatani perbedaan itu. Ya, kenapa mereka diam? Karena mereka pernah diserang. Karena mereka muak dengan ketidaksopanan. Karena mereka tidak punya kehidupan nyata yang harus dijaga. Mereka tidak memilih pekerjaan, tidak mereka keluarga, menjaga keluarga, reputasi, dan bagi mereka satu komentar saja bisa berakibat panjang. Dan semua itu tidak sepadan. Kita sekarang sudah sampai di penghujung sesi 2. Dalam perjalanan kita belum selesai, sahabat Tadarus. Di sesi berikutnya kita akan masuk ke 3 bab terakhir yang tidak kalah penting. Kita akan membahas tentang Should I Delete My Account, Hacking the Prism, and a Better Social Media. Pertanyaannya bukan lagi sekedar memahami, tapi mulai mencari jalan keluar. Terima kasih untuk kalian yang masih setia menemani sampai titik ini. Saya juga ingin menyampaikan, jika ada dalam penyampaian ada kekeliruan atau perbedaan interpretasi, itu semata adalah bagian dari proses belajar. Proses yang terus kita gali bersama, karena ruang ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana kita terus bertumbuh. Seperti biasa, saya sangat terbuka untuk saran dan kritik. Silakan tulis di kolom komentar. Masukan dari kalian semua sangat berarti untuk perbaikan di sesi berikutnya. Terima kasih sahabat Ruang Tadarus. Sehat selalu, sukses selalu, dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Ciao.